bertanya kepada diri kita sendiri sekarang, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah bisa mengontrol diri, menguasai diri atau belum? Kadang-kadang, sometimes, ya kadang-kadang laku, kadang-kadang apa, kadang-kadang saya bisa kontrol, kadang-kadang saya bisa kuasai, tapi kadang-kadang nggak bisa. Apa sih yang akan tercatat tentang insight, tentang penguasaan diri, tentang salah satu yang penting buat kita bersama-sama sebagai orang percaya? Karena bicara tentang penguasaan diri, kita tidak bisa lepas dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau ngomongin tentang insight, ngomongin tentang penguasaan diri, tentang self control, kita tidak bisa lepas dari buah roh. Jadi buah roh itu kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita nggak bisa pilih cuma satu. Dari 9 yang ada di dalam buah roh itu, apakah 9 itu sudah ada atau kita hanya beberapa saja yang muncul di permukaan? Contoh, kita mungkin orang mengenal bahwa baik hati, kita perlu kasih, tapi mungkin di sisi lain kita masih kurang nih. Ngomongin apa? Penguasaan diri. Ngomongin self control itu sendiri. Nah, ada banyak anak-anak muda hari-hari ini kelemahannya di sini. Nggak bisa kontrol diri, nggak bisa kuasai diri. Apalagi kalau ketemu dengan teman yang udah nyakitin kita, udah ngecewain kita, udah ngomongin kita di belakang, tapi waktu di depan baik banget. Udah di depan habis banget perkataannya, tapi di belakang kita, waduh, ngomongin kita yang gak karuan. Lihat, kita semua diuji. Untuk apa? Bisa nggak kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita? Sekalipun, lihat nih, kita punya kesempatan untuk balas orang-orang itu. Wah, ada momen nih, ada kesempatan nih, gue bisa balas kejahatan dia. Bisa nggak kita kontrol diri? Bisa kita kuasai diri kita? 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai apa? Dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita sedang ada dalam dalam pertandingan. Nah, apa yang kita mau dapatkan di akhir pertandingan itu? Tentu ketika kita bertanding, berlomba, kita mau dapat piala, kita mau dapat juara, kita mau dapat hadiah, betul nggak? Ketika kita bertanding, kita berlomba, maka tujuan akhirnya apa? Menang. Tujuannya finishing well. Nah, kita nggak bisa finishing well, nggak bisa menang, nggak bisa dapat piala, hadiah, reward kalau kita sendiri tidak bisa menguasai diri kita. Nah, kita kalau nggak bisa kontrol diri, nggak bisa kuasai diri, maka kita tidak akan bisa mengikuti pertandingan sampai selesai. Didiskualifikasi. Makanya Paulus sudah begini, 1 Korintus 9:27. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita ngaku diri anak Tuhan, orang Kristen, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, gua bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Rohani banget. Tapi ketika ketemu Tuhan, gua bilang apa? Sorry, gua gak kenal lu. Waktu kita melayani, wah seru banget, rame banget. Tapi ketemu Tuhan, gua gak kenal lo. Lihat, Paulus jaga hidupnya untuk apa? Dikuasai seluruhnya, teman-teman. Kalau konteksnya pada zaman sekarang nih, kalau kita hidup zaman sekarang, menguasai apa? Seluruhnya, termasuk apa? Sosial media kita. Apa yang kita posting, apa yang kita follow, apa yang kita like, waktu ngabar, apa yang kita ngomongin. Coba. Dikuasai seluruhnya. Kalau kita nggak bisa kontrol diri, tidak bisa kuasai diri, maka kita akan kalah. Oleh apa? Oleh daging kita. Jika
sedang bertanding. Apa yang kita jaga, apa yang kita pelihara? Iman kita. Makanya Tuhan bilang begini pada para muridnya, ketika aku datang, adakah iman di bumi ini? Jaga iman kita. Bagaimana cara jaga iman? Nah, kalau kita nggak bisa kontrol diri, iman kita bisa ditukar loh. Hanya karena kedudukan, hanya karena pasangan hidup, hanya karena harta, hanya karena hepek, cuan, madu, bisa ditukar. Jaga. Kenapa? Karena kalau kita bisa jaga iman kita, kita bisa kontrol diri kita. Itu modal buat kita. Untuk apa? Ngadepin. Tadi lagu kita tuh, pujilah aku Tuhan. Apa lagi? Cobalah aku Tuhan. Terus selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ini lagu nih, kalau kita cuma nyanyi doang, lalu iman kita gak kuat. Loh, tadi kamu nyanyi lagu itu, sekarang aku puji loh. Tuhan gak pernah mencobai kita. Yang mencobai kita itu iblis. Yang mencobai kita terkadang juga diri kita sendiri. Yang Tuhan apa bagiannya? Puji kita. Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.